Hadits ini pada saat dinukil oleh para ulama, siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan dia dari setiap kesempitan kelapangan, dari setiap kesedihan, sumpek, suntuk, ya, jalan keluar, dan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Menukil kisah ada seseorang salaf dulu, dia sedang dagang di pasar, dan dari pagi sampai menjelang sore, ya sudah sampai asar belum laku dagangannya. Tiba-tiba dia teringat hadis ini, maka dia pun memperbanyak istighfar dari mulai habis sholat asar, dia istighfar aja terus. Tidak terbenam matahari kecuali orang di pasar itu sudah berebut membeli sebuah barang dagangannya. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Idza adnabal abdu dzamban faqala Allahumma ighfirli." Kalau seseorang hamba berbuat dosa, lalu dia segera berkata, "Ya Allah, maafkanlah aku." Allahumma ighfirli. Fayaqulu Allahu azza wa jal. Di saat itu Allah azza wa jal akan segera meresponnya. Dia mengatakan, atau Allah berfirman, "Adnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzamb wa yaghfiru dzamb abdi." Sesungguhnya hamba ini telah berbuat dosa dan dia tahu bahwasanya ada Tuhan yang akan menghukum dosa itu dan juga memaafkan dosa itu untuk hambaku. Maka Allah mengatakan, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Sekarang boleh kau leluasa berbuat lagi apa yang kau mau dari kebaikan-kebaikan, tentunya bukan dosa, ya, karena aku telah maafkan dosamu itu. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lagi buat dosa lalu dia segera kembali kepada Allah, dia istighfar dan taubat, astagfirullah wa atubu ilaih, tulus dari hatinya, maka Allah akan merespon dia seraya mengatakan, hamba ini berbuat dosa dan dia tahu ada Tuhan yang menghukum dosa-dosa itu. Makanya dia beristighfar dan taubat. Maka dan dia juga tahu ada yang memaafkan dosa itu Allah. Maka oleh karena itu boleh berbuatlah kamu sesukamu setelahnya, maksudnya kebaikan, bukan kembali kepada dosa. Karena orang kalau baca letterlet hadis ini tanpa dibekali dengan ilmu yang baik, maka dia akan mengatakan, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak, berbuatlah sesukamu karena aku sudah maafkan dosamu. Bisa saja dia salah paham, syaitan bisikin, lalu kemudian dia tertipu, dia menganggap, oh boleh berbuat dosa lagi, nanti juga Allah akan maafkan. Bukan itu. Tapi maksudnya berbuatlah mulai sekarang ketaatan-ketaatan karena dosamu sudah yang jadi penghalang engkau merasakan kenikmatan ibadah atau rezekimu tertahan karena dosa tadi sudah aku maafkan. Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu, saya ini orang yang suka berlidah tajam pada keluarga saya. Kadang-kadang marah, emosional. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, saya khawatir lidahku ini akan memasukkanku dalam neraka. Karena kadang-kadang aku bicara kasar, ya. Maka Nabi SAW bersabda, fa'ina anta minas istighfar. Mana kamu dari istighfar? Fa'inni la astaghfirannallaha fil yawmi mi'ata marrah. Aku saja, kata Nabi, beristighfar sehari sebanyak 100 kali. Bisa bermakna di sini bahwasanya seseorang itu kalau dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan maafkan kalaupun dia buat kesalahan, plus juga Allah akan hilangkan sifat buruknya itu. Karena istighfar ini bukan hanya memaafkan kesalahan tapi juga menghilangkan keburukan dari kita. Kemudian di dalam sebuah riwayat dinukil bahwasanya sebuah athar, iblis berkata kepada Allah Azza wa Jal pada saat Allah melaknatnya karena dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Dia mengatakan, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu aku akan menipu semua anak Adam selama ruh-ruh mereka masih ada di badan mereka. Maka Allah pun menimpali. Allah menjawab iblis seraya berfirman, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan keagunganku, la akfiranna lahum madamu yastaghfiruni. Aku akan terus memaafkan mereka selama mereka beristighfar kepadaku. Jadi syaitan terus berusaha menyesatkan kita, tapi kita bisa diselamatkan dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk istighfar ini boleh dilakukan walaupun tidak sedang ada dosa, ya. Contoh kita merasa khawatir terus dalam dosa lalu kita istighfar kepada Allah. Itu sudah cukup bisa menjadi tameng agar kita jangan terjerumus dalam perbuatan dosa tersebut. Juga dibutuhkan pada saat seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa, ya.
Tentu kalau ada yang bertanya tentang sebuah hukum, dan ini juga kami pernah tanyakan kepada guru-guru kami, beberapa ulama di Timur Tengah, dan jawaban mereka beda jawaban sebuah fatwa kepada orang yang belum buat dosa dengan orang yang sudah buat dosa. Kalau ada orang baru mau berzina, baru mau minum khamar, baru mau riba, baru mau menipu, maka kita mengatakan jawabannya fatwanya tidak boleh, hukumnya haram. Tidak boleh dia terjerumus. Dia segera mengontrol dirinya, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, lalu dia sibukkan dengan amal-amal saleh. Berkumpul dengan komunitas yang baik. Tapi kalau dia sudah terlanjur terjerumus dalam dosa, sudah terlanjur dia lakukan, maka kita mengatakan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang perlu kita pikirkan sama-sama dan usahakan ini diamalkan setiap malam pada saat mau tidur. Karena ini amalan ringan sekali. Cuma banyak orang terlalaikan dan memang ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan amalan-amalan sebenarnya sebelum tidur itu ringan dan banyak sekali manfaatnya. Diselamatkan dari syaitan, dijaga oleh malaikat, banyak amalan-amalan zikir kalau mau tidur ya. Tapi salah satunya ini khusus untuk istighfar. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun asal dibaca 3 kali. Kata Nabi SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga riwayat Abu Daud serta Al-Hakim. Kata Nabi SAW, man qala hina ya'wi ila firashi. Siapa yang membaca pada saat menuju ke tempat tidurnya. Udah mau tidur malam, siapa yang menuju ke tempat tidurnya, lalu dia mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kan ada sifat Allah al-hayyul qayyum ya. Saya memohon maaf kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. 3 marrat, 3 kali. Waktu dia mau tidur malam ya. Ghafarallahu lahu dzunubah. Allah akan maafkan dosa-dosanya. Wa in kana mithlu zabadil bahr. Walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, cuma baca 3 kali saja. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kurang dari setengah menit. Kata Nabi SAW, kalau dia baca sebelum dia tidur, dan diantara hikmah kenapa sebelum tidur, karena mungkin orang sudah menutup dirinya. Biasanya orang kalau sebelum tidur berhenti dari dosa, berhenti dari aktivitas dunia, berhenti dari makan, berhenti dari minum gitu kan, karena dia sudah tidur, mau tidur. Maka di saat itu paling tepat untuk dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia baca 3 kali ini, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Pernah lihat kalau ombak laut itu ya terhempas biasanya ada seperti busa. Nah, sebanyak itu pun tetap dimaafkan dosa-dosanya. Dan berapa banyak di muka bumi ini buih.